Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rasa sejati. Bersama kami, pengasuh tunggal Padepokan Rasa Sejati Indonesia. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses jaya selalu karirnya untuk Anda semuanya. Tabarakallah. Bagi Anda yang menyimak video siaran langsung Facebook ini, sebagai informasi, kami menyelenggarakan bimbingan belajar jarak jauh online grup khusus WhatsApp, yaitu pelatihan meditasi membangkitkan energi rasa sejati. Yang intinya energi rasa sejati itu adalah energi dalam tubuh Anda, yaitu rasa. Rasa itu berupa keinginan. Contoh, Anda dalam keadaan kondisi perut lapar, maka di situ rasa itu akan bekerja dengan sendirinya secara otomatis untuk menggerakkan tubuh Anda, anggota tubuh Anda, sehingga diri Anda tersebut menghampiri makanan. Karena apa? Karena adanya maaf, ada gangguan video WhatsApp untuk informasi pendaftaran. Jadi manusia kembali ke permasalahan tadi, yaitu tentang energi rasa sejati, yaitu energi penggerak. Secara otomatis ketika Anda lapar, maka rasa tersebut menggerakkan seluruh anggota tubuh Anda untuk menghampiri makanan dan minuman, sehingga tubuh Anda menjadi kenyang dan mampu untuk beraktivitas lagi. Itu karena dorongan daripada rasa. Begitu juga yang nantinya pengembangan ilmu yang saya ajarkan di bimbingan online di grup WA itu adalah untuk mengembangkan rasa sejati di dalam diri Anda. Bagaimana caranya untuk mengangkat ke permukaan energi rasa sejati tersebut? Bisa Anda gunakan untuk segala hal dan tujuan tanpa terkecuali. Dan khususnya di sini, kebanyakan orang yang cari adalah ingin memiliki kemampuan. Kemampuan apa saja dalam bidang ilmu tenaga dalam, atau dalam bidang ilmu pengobatan, atau bidang keilmuan lainnya yang intinya yaitu mengembangkan bakat alami seseorang. Sehingga ketika energi rasa sejati tersebut sudah bangkit, maka energi rasa sejati tersebut akan mengangkat bakat alami yang selama ini terpendam. Yaitu bakat alami Anda itu apa?
maka rasa sejati tersebut akan mengarahkan sesuai dengan bakat alami yang Anda miliki. Sehingga di sini rasa sejati tersebut sebagai sarana alat untuk mendongkrak agar bakat alami Anda tersebut muncul ke permukaan. Sehingga semua orang untuk bakat alaminya ini tidak sama. Seandainya ada 5 orang. Ketika 5 orang ini dibangkitkan rasa sejatinya, maka 5 orang ini memiliki bakat alami yang berbeda. Satu, pengobatan. Walaupun tidak menginginkan ilmu pengobatan, tapi nanti energi rasa sejati ini mengarahkan bagaimana kemampuan bakat alami seseorang tersebut dapat tercapai muncul ke permukaan, sehingga orang tersebut menguasai bidang ilmu pengobatan. Yang kedua, bidang untuk yaitu menjadi seorang guru yang nantinya ketika energi rasa sejati tersebut dibangkitkan, maka orang tersebut akan memiliki kemampuan membimbing orang, sehingga tidak bisa disamakan antara orang satu dan yang kedua ini. Keahliannya tetap berbeda-beda. Yang ketiga, nanti bakat alaminya untuk apa? Di bidang apa? Maka di situ setiap orang itu memiliki bakat alami yang berbeda-beda. Sehingga nantinya ketika rasa sejati tersebut dalam diri Anda sudah bangkit ke permukaan, maka tinggal Anda mengembangkan sesuai apa yang Anda inginkan. Intinya ya bukan hanya sebatas bakat alami dalam tubuh Anda saja, bisa untuk aplikasi keilmuan lain sebagainya. Seandainya Anda ingin memiliki kemampuan ilmu kekebalan, maka energi rasa sejati tersebut akan mengarahkan ke ilmu kekebalan. Intinya, rasa sejati itu adalah energi asal, yaitu energi asli milik manusia. Sayangnya, banyak orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara untuk membangkitkan rasa sejati tersebut. Sehingga banyak orang salah penafsiran yang dimaksud rasa sejati. Maaf ada gangguan telepon masuk WA. Ya, untuk informasi pendaftaran sebagai peserta pelatihan secara online di grup WA. Kembali ke permasalahan tentang program pelatihan meditasi membangkitkan energi rasa sejati. Sehingga banyak orang yang salah kaprah tentang energi rasa sejati tersebut. Sehingga banyak orang yang berhijrah untuk memahami tentang ngaji rasa sejati yang tujuannya untuk membangkitkan energi rasa sejati itu untuk tujuan dalam segala hal. Ternyata mereka tidak mendapatkan, dan mereka hanya mendapatkan falsafah saja. Falsafah itu yaitu cerita tentang rasa-rasa saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan rasa tersebut. Hakikatnya rasa itu bagaimana, wujudnya rasa itu bagaimana, tentang sifatnya rasa itu bagaimana, tentang cara membimbing rasa tersebut bagaimana, cara untuk mengaplikasikan rasa untuk tujuan tertentu bagaimana, maka saya ajarkan. Dan di sini saya tidak mengajarkan amalan berupa bacaan wirid atau bacaan zikir, bacaan asma atau bacaan hijib atau bacaan kosam, bacaan ajian atau bacaan mantra. Bahkan tidak mengajarkan ilmu
tentang khodam. Itu semua tidak diperlukan. Cukup Anda menggunakan satu energi saja, yaitu energi rasa sejati. Anda punya hati, saya juga punya hati. Maka disitulah tempat energi rasa sejati bersarang. Maka gunakanlah kemampuan dalam diri Anda dan jangan meremehkan. Jangan meremehkan diri Anda sendiri. Bahwasanya Anda itu tidak mampu dan Anda masih memerlukan bantuan amalan sakti, bacaan sakti dari padepokan ini dan itu. Padahal itu cuma rintangan, pembodohan. Intinya semua sumber daya kekuatan itu bersumber daripada rasa sejati. Contoh aplikasinya, seandainya Anda mengamalkan amalan wirid. Amalan wirid itu, suksesnya amalan wirid itu tergantung pada rasa dalam diri Anda. Sehingga yang membuat amalan ilmu wirid yang Anda laksanakan itu tersebut berhasil dikarenakan adanya rasa sejati dalam diri Anda. Jika tanpa adanya rasa dalam diri Anda, niscaya amalan wirid tersebut tidak ada manfaatnya, tidak akan memberikan keampuhan dan ketajriban sama sekali. Itu sudah saya buktikan, bukan saya sendiri yang membuktikan, tapi sekaligus langsung saya ajarkan di dalam bimbingan online. Menyapa sebentar, selamat datang untuk Saudara Malawading. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk Anda sekeluarga. Selamat bergabung Saudara Ki Sabrang. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk Anda sekeluarga. Dan juga Saudara Arifin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, jaya selalu karirnya untuk Anda sekeluarga. Bagi Anda yang menginginkan bimbingan dari saya secara langsung, silakan daftarkan diri Anda menjadi member grup khusus WhatsApp. Yaitu pemberitahuan untuk biaya pendaftaran dalam negeri 1 juta, luar negeri 1,5 juta. Cukup 1 kali daftar, dibimbing setiap hari seumur hidup sampai bisa mempraktekkan dengan benar pada diri sendiri dan kemudian dipraktekkan pada orang lain. Itu inti pembelajarannya. Semua keilmuan saya ajarkan tanpa terkecuali. Semua keilmuan yang beredar di Facebook dari komunitas ini, paguyuban ini, dari padepokan ini akan saya ajarkan tanpa menggunakan bacaan wirid tersebut. Cukup diakses menggunakan daya kekuatan rasa sejati dalam diri Anda. Selamat datang untuk Saudara Taufik Ar-Rahman. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk Anda sekeluarga. Semua yang beredar di Facebook akan saya tiru, akan saya jiplak. Langsung saya ajarkan di dalam grup. Seandainya Anda menginginkan keilmuan dari padepokan lainnya, ilmu ini, tanpa harus Anda keluar biaya atau penasaran tentang bacaan amalan dari keilmuan tersebut dari padepokan itu, cukup Anda akses menggunakan daya kekuatan rasa sejati. Apa kaifiat dari keilmuan tersebut, maka bisa Anda akses semuanya. Setelah Anda sudah menguasai dari padepokan A,
kemudian kepadepokan B, C, dan seterusnya bisa Anda kekuasai dengan kemampuan daya energi rasa sejati tersebut. Selamat datang saudara Ayam Beling, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Anda sekeluarga. Di sini saya tidak muluk-muluk untuk memberikan janji, kepastian bahwasanya Anda belajar dengan saya jamin Anda sakti. Saya tidak memberikan janji tersebut, tapi saya memberikan pemahaman bagaimana caranya Anda mampu membangkitkan potensi, yaitu rasa sejati tersebut dalam tubuh Anda. Kemudian Anda kembangkan untuk tujuan ini dan itu, maka secara otomatis kemampuan tersebut bisa Anda miliki. Dan kesaktian juga bisa Anda miliki. Selamat datang untuk saudara AB. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk Anda sekeluarga. Barakallah. Bagi Anda yang ingin bertanya, boleh sampaikan di kolom komentar. Insya Allah, pertanyaan Anda akan saya bahas di video siaran langsung ini, ya untuk video selanjutnya. Dan untuk sementara waktu ini, sekedar pemahaman tentang energi rasa sejati yang sifatnya multifungsi serbaguna. Apapun keinginan Anda, hajat Anda, rasa sejati sebagai senjata pamungkas Anda. Karena hakikatnya rasa sejati tersebut semua orang memilikinya. Bahkan walaupun orang tersebut tanpa mempelajari keilmuan, mereka sebenarnya sudah memiliki energi rasa sejati. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dalam hal untuk mengaktifkan, maka mereka mengabaikan. Dari saudara AB mengajukan pertanyaan, apakah rasa sejati mudah dikenali dan letaknya di mana? Pertanyaan tersebut untuk jawabannya, apakah rasa sejati mudah dikenali? Dikenali apabila seseorang itu sudah mempelajari dengan seorang guru pembimbing yang sudah mengerti, ahli dalam rasa sejati tersebut, dan kemudian orang tersebut, yaitu si murid, dibangkitkannya atau diaktifkannya energi rasa sejati, maka mereka akan mengerti bentuk daripada rasa sejati tersebut dan sekaligus mengerti bagaimana bentuk pola energi tersebut untuk dikenali. Itu caranya. Jadi caranya dibangkitkan dahulu, diaktifkan oleh guru yang ahli dalam rasa sejati tersebut. Intinya rasa sejati tersebut dikenali bukan karena kenal sendiri, tapi kenal tersebut karena ada hasrat, ada dorongan dari dalam. Baru bisa Anda kenali energinya. Kemudian setelah Anda kenali energinya, maka energi tersebut bisa Anda keluarkan untuk tujuan tertentu. Contoh, jadi di sini
energi rasa sejati itu bukan memperkenalkan dirinya, tapi harus terlebih dahulu dikenal. Kalau sudah dikenal, maka Anda tahu bentuk daripada rasa sejati, tempatnya rasa sejati itu di mana, bagaimana cara mengalirkan energi rasa sejati, bagaimana mengeluarkan energi rasa sejati, bagaimana cara mengembangkan, memberdayakan energi rasa sejati untuk tujuan tertentu. Jadi harus ada dorongan dahulu, baru nanti energi tersebut muncul, kemudian mengalir, diarahkan ke tujuannya. Contoh, Anda dalam hati berhasrat pada seorang pujaan hati Anda. Contoh, gadis pujaan Anda ingin menyampaikan rasa cinta Anda pada orang tersebut, maka Anda timbulkan dahulu energi tersebut, kemudian Anda alirkan, ke mata, kemudian sampaikan pada orang tersebut. Insya Allah, sasaran yang menjadi target Anda akan luluh hatinya. Pertanyaan lagi untuk saudara AB. Ternyata harus dibangkitkan. Bukannya bisa bangkit sendiri karena saya sering laku tirakat. Harus dibangkitkan. Karena banyak orang yang ahli tirakat, ahli riyadhah, dan mereka tidak mengerti kedudukan daripada rasa sejati, yaitu energi rasa sejati dalam tubuhnya tersebut. Memang orang ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli meditasi, ahli i'tikaf, mereka juga merasakan bentuk daripada sensasi energi rasa sejati tersebut. Tapi mereka tidak mengenal karena tidak diajarkan pemahaman tentang pengenalan daripada rasa sejati tersebut. Bagaimana wujudnya, warnanya bagaimana. Loh, sampai dijelaskan ada warnanya. Energi rasa sejati itu memiliki warna, memiliki tempat, memiliki jalur, jalan, memiliki pintu, lubang energi yang nantinya bisa dikeluarkan. Jadi mereka ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli meditasi, ahli iktikaf, ahli wirid, mereka juga merasakan sensasi energi rasa sejati, tapi mereka tidak mampu mengenalinya. Dan mereka hanya mengutamakan apa yang ditirakati, contohnya wirid, hanya fokus pada wirid. Ketika wirid, timbullah energi rasa sejati. Sebenarnya, walaupun Anda tersebut tanpa melakukan bacaan wirid, tanpa membaca amalan zikir, tanpa membaca amalan asma, tanpa membaca amalan hijab, tanpa membaca amalan kosam, tanpa membaca amalan ajian, amalan mantra, ketika Anda bersedia duduk diam, meneng, anteng, maka energi rasa sejati tersebut secara otomatis aktif dengan sendirinya. Maka memang benar Anda, tapi apakah Anda sudah mengenalinya? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Banyak orang yang merasakan, tapi mereka tidak mengerti apa yang dirasakan tersebut. Bagaimana cara untuk memberdayakan daya kekuatan rasa sejati ini untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan kemampuan
memiliki kemampuan, tujuan memiliki ilmu kesaktian, tujuan untuk memiliki ilmu kekebalan, tujuan untuk memiliki ilmu kejadukan, tujuan untuk memiliki ilmu kanuragan, tujuan untuk menguasai ilmu kegaiban. Mereka tidak mengerti bagaimana cara mengembangkan, yaitu memberdayakan energi rasa sejati untuk tujuan tertentu tersebut. Itu yang menjadi kendala karena kurangnya pengetahuan. Kalau seandainya Anda sudah memahami ketika Anda belajar dengan kami di grup WA, maka niscaya Anda akan berhenti menjadi pengamal. Pengamal zikir, pengamal wirid, pengamal apa saja. Murni Anda hanya meneng anteng, yaitu manunggaling rasa kaula Gusti. Tujuannya cuma menyatukan rasa Anda dengan rasa Gusti. Itu yang tujuannya. Selamat datang untuk saudara Wahyudi Pratamasuta. Lah, ini beliau ini seorang master. Wahyudi Pratamasuta ini seorang master dalam filosofi ilmu Jawa. Dan beliau mengajukan pertanyaan tujuan untuk tolak miskin. Untuk pertanyaan tersebut, dalam pandangan saya termasuk nun sewu nggih, permisi sebelumnya, termasuk orang tersebut tidak mengerti tentang rasa. Orang belajar ilmu rasa itu bukan belajar ilmu menolak miskin. Berarti Anda itu tidak mengenal rasa. Jika Anda penghayat ilmu rasa, seorang master ilmu falsafah Jawa, falsafah Hindu, yang menjadi keyakinan Anda selama ini, maka berarti pemahaman Anda itu masih di bawah, level bawah. Belum menginjak ke atas. Karena banyak orang yang belajar ilmu rasa sejati itu mengalami kendala berupa kesulitan untuk mencari rezeki, sehingga banyak rata-rata itu di bawah, menengah, ekonominya ke bawah, dikatakan miskin. Tapi intinya bukan untuk menjadi kaya, bukan menginginkan miskin, tapi bagaimana cara merasakan apa yang dirasakan tersebut. Itulah hakikatnya ilmu rasa. Seandainya ada orang yang berhujat, mendebat, agar kenapa orang mempelajari ilmu rasa tersebut kok miskin, berarti orang tersebut tidak mengerti tentang ilmu rasa. Ilmu rasa itu bukan masalah persoalan miskin atau kaya, tapi bagaimana cara merasakan apa yang dialami tersebut ketika itu juga, dalam kondisi itu juga. Anda kebanyakan nonton video YouTube tanpa memahami, tanpa laku yang sebenarnya menurut ilmu rasa itu sendiri. Jika di dalam masuk dalam kajian akidah tauhid, Anda sudah terlepas, sudah menjadi orang syariat lagi, tidak menjadi orang hakikat. Ya, ini bukan emosi, ini penyampaian. Karena ilmu ngaji rasa sejati itu bukan ngaji ilmu basa-basi, bukan mengaji ilmu kulit, tapi ngaji isi. Apa yang diucapkan harus tahu bentuk dan wujudnya, bukan asal ngomong ngalor ngidul. Contoh, ada seorang guru yang mengajarkan ilmu raga sukma. Mereka jumawa, bangga mengajarkan ilmu raga sukma. Tapi ketika saya bertanya pada orang tersebut, guru besar tersebut, Anda tahu apa itu sukma? Wujudnya bagaimana? Mereka nggak tahu karena mereka ngaji kulit.
bukan ngaji isi. Paham? Kami mengajarkan ilmu isi. Bukan ilmu kulit. Apa yang diucapkan harus tahu wujudnya. Jadi, untuk tujuan tolak miskin dalam ilmu rasa ingin menjadi kaya itu tidak ada. Berarti orang tersebut tidak mengerti tentang hakikat daripada rasa itu sendiri. Banyak bertebaran di video Facebook tentang ngaji rasa untuk menolak kemiskinan. Itu sudah menyimpang dari ajaran ilmu rasa itu sendiri. Berarti orang itu tidak memahami, tidak pernah melakukan ritual laku ilmu rasa melalui pengalaman perjalanan spiritual rasanya. Sekedar ngalor ngidul basa basi. Karena yang disampaikan hanya filsafat. Wujudnya mana? Nggak ada. Itulah hakikatnya belajar ilmu rasa. Anda bukan belajar masalah mengolah energi rasa saja, tapi Anda juga memahami ilmu ngaji rasa, ilmu ngaji ilmu sejati. Ngaji tanpa tulis, ngaji tanpa papan, ngaji tanpa kitab, ngaji tanpa huruf. Itu yang nantinya saya ajarkan pada Anda.